Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Robiah Astuti, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dan teman-teman saya yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, karena atas segala rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam presentasi ini. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Picture and Picture berbasis etnomatematika terhadap hasil belajar bangun ruang kelas 5 di sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Adinda Selvin Prasetya Wibowo, NIM 145. Di sini saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya yang bernama Ruli Nurlita, NIM 101, Putri Adelia Nur, NIM 218, Dani Setiawan, NIM 138, dan Mutiara Maulida, NIM 110. Baik, di sini saya tidak akan membuang banyak waktu. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang latar belakang tugas kami. Berdasarkan mata pelajaran matematika di SD Negeri 2 Sukoharjo 3, pada pramet penelitian kita yang dilakukan oleh penelitian bahwasanya di sekolah hasil belajar masih di bawah nilai KKM. Disebabkan kesulitan belajar matematika yang dialami pada peserta didik kelas 5, yaitu pada materi bangun ruang. Setiap peserta didik sudah memiliki kesulitan yang berbeda. Di antaranya seperti peserta didik melakukan kesalahan ketika belajar menghitung, kekeliruan dalam belajar geometri, kekeliruan dalam menyelesaikan soal cerita. Hasil tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa kesulitan belajar pada materi bangun ruang yang tidak dialami oleh peserta didik di SD Negeri 2 Sukoharjo 3, yaitu gangguan hubungan keruangan, abnormalitas persepsi visual, asosialisasi, visual motor, kesulitan memahami simbol, dan kesulitan dalam memahami bahasa dan membaca. Identifikasi masalah kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep dasar bangun ruang. Siswa belum bisa membedakan dan membandingkan bentuk-bentuk bangun ruang. Peserta didik menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit dipahami. Pemilihan masalah. Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, peneliti tertarik untuk mengambil permasalahan tentang kurangnya pemahaman siswa tentang materi bangun ruang menggunakan metode picture and picture dan model etnomatematika. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran picture and picture berbasis etnomatematika terhadap hasil belajar bangun ruang kelas 5 di sekolah dasar? Ruang lingkup penelitian. Untuk menghindari agar tidak terjadi penyimpangan permasalahan dan terlalu luasnya pembahasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. Sifat penelitian ini adalah kuantitatif. Subjeknya adalah siswa kelas 5 SD Negeri 2 Sukoharjo 3. Objeknya adalah kemampuan memahami materi bangun ruang setelah diterapkan pembelajaran menggunakan metode picture and picture dan model etnomatematika. Tempat penelitian ini adalah di SD Negeri 2 Sukoharjo 3. Waktu penelitian adalah saat istirahat. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode pembelajaran picture and picture berbasis etnomatematika terhadap hasil belajar matematika kelas 5 di sekolah dasar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran pada pembelajaran matematika, terutama pada peningkatan pemahaman materi bangun ruang. Di SD 2 Sukoharjo 2 kelas 5, pemahaman siswa terhadap konsep dasar bangun ruang seringkali kurang karena beberapa faktor. Salah satunya adalah pendekatan pembelajaran yang kurang memadai, di mana guru mungkin tidak menggunakan metode yang sesuai atau tidak memberikan penjelasan yang cukup jelas. Selain itu, kurangnya praktek. Manfaat praktis bagi pendidik, yaitu sebagai pendukung dan dapat memperbaiki proses belajar dan meningkatkan hasil belajar maupun kemampuan pemahaman konsep dasar bangun ruang. Peserta didik memiliki peran penting dalam mendukung dan memperbaiki proses pembelajaran serta meningkatkan hasil belajar dan pemahaman konsep dasar bangun ruang. Bagi peserta didik, yaitu memberi kesempatan peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik melakukan pembelajaran yang bervariasi serta memudahkan peserta didik dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dasar bangun ruang, memberikan peluang kepada peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran sehingga mereka dapat mengalami berbagai jenis pembelajaran yang beragam dan
memudahkan mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep dasar bangun ruang. Bagi sekolah, Yaitu diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar yang maksimal serta dapat memberikan saran dalam pengembangan proses pembelajaran. Bagi peserta didik yaitu diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar yang maksimal serta dapat memberikan saran dalam pengembangan proses pembelajaran. Sekolah diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik secara maksimal dan juga memberikan saran atau rekomendasi dalam pengembangan proses pembelajaran. Bagi peneliti yaitu dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh serta dapat mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman konsep dasar bangun ruang, bahwa bagi seorang peneliti penting untuk mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, mereka juga harus dapat memahami peningkatan kemampuan dalam memahami konsep dasar bangun ruang. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata karena kesempurnaan hanya milik Allah. Bila fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.